Shalom, selamat datang di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dipimpin oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari UIKB dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan, Direktur Komunikasi dari Daerah Sumatera Kawasan Utara. Dan dipandu oleh saya sendiri, Iveta Inarai. Shalom Pendeta David, saya sapa satu-satu dulu ya. Shalom, Ivy. Shalom. Dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan. Halo Pendeta. Shalom. Shalom. Kita akan membahas pelajaran ke-9 dari buku Sekolah Sabat kita di kuartal ketiga ini. Judulnya minggu ini adalah Ritme Perhentian. Sebelum kita diskusi lebih, saya akan pandu kita untuk mulai dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama menggali apa maksud Tuhan dalam memberikan kami satu hari spesial untuk berhenti dan beristirahat. Bersama dengan kami dan juga para pendengar dan juga penonton, kiranya berkat yang sama boleh menjadi milik kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, dengan format yang baru ini, saya penasaran dengan kabar dari Pendeta Mulyadi Tambunan dari Sumatera Utara. Pendeta, ada kabar apa yang bisa di-share dari Sumatera Utara bagi kami-kami yang menonton di luar Sumatera Utara? Ya, pada saat ini di Sumatera Utara hujan mulai dari tadi pagi sampai sore ini. Tetapi pada saat hujan banyak juga durian yang bertaburan di jalan dan membuat orang mau untuk keluar walaupun waktu hujan yang sangat deras. Oke, kalau gitu saya dan Pendeta David Panjaitan tunggulah ya paketnya durian ucok gitu ya Pendeta. Iya. Sampai di rumah kami. Oke, dengan judul Ritme Perhentian. Kalau kita berbicara mengenai ritme, apa ya yang kita ingat dalam pikiran kita langsung? Aku ke Pendeta David dulu deh. Senam pagi. Senam pagi ya, oke. Ya, karena ritme itu kan gerakan ya. Yes. Yang seimbang gitu ya, kontinu. Ya. Yang teratur, ada hitungannya gitu ya. Oke, kalau Pendeta Mulyadi Tambunan, kalau terdengar ritme, ingatnya apa? Ritme itu gerakan juga ya, atau step-step atau tahap demi tahap pada saat dia melakukan sesuatu. Kalau gitu pas ya dengan apa yang akan kita bicarakan dalam kurang lebih 45 menit ke depan, karena katanya hari perhentian, hari Sabat itu diciptakan dinamis, gitu ya. Bukan berarti berhenti stagnan, tidak melakukan apa-apa, tapi ada suatu susunan, suatu aturan, suatu hitungan yang Tuhan ciptakan di hari ke-7 itu supaya jadi hari yang spesial. Kita ke hari Minggu dengan judul Pembukaan untuk Perhentian. Di sini kita diajak untuk melihat, malah bukan melihat ya, mengevaluasi. Menurut kita, Minggu Penciptaan itu seperti apa sih? Dan apa yang bisa kita lihat dalam Minggu Penciptaan yang oh iya, ada ritmenya. Coba aku ke Pendeta David Panjaitan dulu deh. Baik, ritme ya, gerakan kan, bisa gerakan, bisa nada dan lain sebagainya. Tapi itu apa? Teratur. Ya, teratur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan rhythm, gitu kan, rhythm. Pengatur waktu, yang mengatur kan kira-kira begitu. Kalau kita melihat pekan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu polanya sama, ya polanya sama. Allah berfirman, lalu jadinya banyak dan sungguh amat baik. Lalu tiba pada hari yang ke-6, entah pertengahan hari, entah bagaimana kita tidak tahu. Tetapi yang pasti setelah menciptakan yang lain-lain itu pada hari ke-6, lalu Allah menciptakan apa? Manusia dan meresmikan hubungan mereka. Lalu masuklah hari yang ke-7, hari Sabat, lalu Allah berhenti dan menjadi contoh. Itu berulang. Selesai itu masuk lagi hari pertama. Terus berulang. Jadi itu satu siklus, satu kegiatan yang stabil selama satu pekan, dan itu diwariskan bukan hanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi itu juga menjadi pola yang sama setelah manusia jatuh ke dalam dosa.
Betul sekali. Beberapa orang juga berpendapat kalau aturan main Tuhan pada menciptakan hari pertama itu apa, hari kedua itu apa, ada tujuan supaya makin mengisi satu sama lain, katanya gitu ya. Ya. Gimana tumbuhan mau hidup kalau misalnya matahari, tanahnya belum ada gitu kan ya. Jadi make sense katanya kalau diciptakannya seperti itu. Saya ke Pendeta Mulyadi Tambunan, melihat penciptaan manusia, katanya ada observasi spesial juga yang bisa kita lihat bagaimana penciptaan Tuhan ini ada ritmenya. Pendeta, apa yang bisa kita lihat dari penciptaan manusia secara khusus? Iya, ciptaan yang sudah dibuat oleh Tuhan, dia kan hari pertama dia hanya bersabda, berbicara. Tetapi tiba pada hari yang keenam, penciptaan itu sendiri, ya dia langsung, ya, dalam pelajaran dikatakan dia membungkuk. Kemudian dia mulai membentuk. Jadi berbeda dengan ciptaan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, atau hari keempat itu, berbeda dengan penciptaan terhadap manusia itu sendiri. Jadi ada keistimewaan yang dilakukan oleh Allah terhadap penciptaan terhadap manusia itu sendiri. Makanya kalau kita pelajari bagaimana pelajaran-pelajaran yang ada di pelajaran sekolah yang diajarkan, manusia itu katanya diciptakan atau dia berasal dari kera katanya kan, sesuai dengan teori evolusi. Jadi Alkitab sangat luar biasa menceritakan bagaimana Allah membuat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di dalam hal penciptaan terhadap manusia itu sendiri. Ya. Betul. Ini Pendeta udah mengangkat mengenai evolusi, jadi saya mau nanya ke Pendeta Panjaitan. Ini di pertanyaan terakhir juga ya, dibilang gampang lah kalau kita percaya sama Alkitab, ya kan, tinggal ditelan mentah-mentah. Tapi bagi orang yang tanpa bimbingan firman Allah, jadi nggak ada background Alkitabnya untuk memahami hal ini, dan juga kita sambungkan dengan pertanyaan pertama di hari Jumat ya, apa tujuan, apa pemahaman atau fakta atau argumen yang susah kan Pendeta antara penciptaan sama evolusi ini? Bagaimana penciptaan itu lebih pastilah daripada teori evolusi? Baik. Pertanyaannya bagaimana penciptaan manusia menurut Alkitab lebih tinggi levelnya bandingkan evolusi, kira-kira seperti itu ya, dalam kata lainnya. Baik, kalau kita melihat urutan penciptaan, kera yang seperti Pendeta Tambunan katakan tadi itu kan diciptakan bukan hari ke-6. Itu kalau saya tidak salah ingat hari ketiga mungkin ya, hari ketiga atau hari kelima kali, saya kurang ingat pasti tepatnya, yang pasti bukan hari ke-6, itu poin saya. Lalu yang kedua, nanti Ivy boleh bantu cek hari keberapa. Lalu yang kedua, kera termasuk dari rombongan yang diciptakan hanya dengan Allah berbicara. Allah berbicara, lalu jadinya itu bukan hanya satu, tapi jenis-jenisnya, berbagai jenis. Kera itu kan ada jenisnya macam-macam ya. Tapi khusus untuk menurut teori itu mengatakan bahwa manusia itu dari simpanse. Itu salah satu jenis kera yang paling pintar bandingkan yang lain, gorila dan sebagainya, itu berbeda. Nah, sementara manusia itu diciptakan oleh Allah pada hari ke-6 dengan menggunakan tangannya, walaupun Kejadian pasal 2 mengatakan semua itu dari debu tanah. Memang ada ayat di sana mengatakan tangan Allah, tapi pengertian Kejadian pasal 2 bukan mengatakan bahwa semua diciptakan dengan tangan Allah, artinya itu keluar dari dia, itu ekspresinya seperti itu. Nah, khusus ayat Kejadian pasal 1 penciptaan manusia itu Allah menciptakan manusia dari debu tanah oleh tangannya langsung, ya, seperti yang pernah saya katakan beberapa episode tentang penciptaan, sama seperti fashion, ya, fashion. Di sini ada Ivy dan para wanita biasanya concern dengan fashion, walaupun ada laki-laki, beberapa lelaki yang
punya perhatian khusus dengan fashion. Jadi kalau pakaian yang diciptakan, diproduksi oleh produsen pakaian, itu harganya pasti berbeda. Yang diciptakan banyak dengan diciptakan hanya satu. Itu pasti harganya berbeda. Atau boleh saya katakan diciptakan kodian, ya itu istilah pakaian kan satu kodi, dua kodi gitu. Nah sementara pakaian yang lain itu diciptakan handmade dengan jumlah yang terbatas, bahkan hanya satu. Itu biasa keluar dari desainer atau dari butik, dan itu harganya ya suka sama suka berapa yang terjadi. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah levelnya itu tinggi. Dari situ, kalau kita yakini bahwa manusia itu berasal dari kera, istilah pendeta Tamunan tadi, itu menurunkan value level dari manusia itu sendiri. Ya itu dari situ yang boleh saya tambahkan, saya respon dari pertanyaan Ivy tadi. Oke, berarti nilainya berbeda dan nilai itu yang akan membentuk bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, gitu ya? Apa tujuan hidup kita, gitu ya? Apakah akan kita? Tadi itu dari segi produksinya, lalu yang Ivy katakan dari segi merawatnya, maintain-nya kan berbeda itu. Betul sekali. Dan juga kalau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan yang mengatakan 1 minggu itu 7 hari, nggak ada tuh ketemu di buku pengetahuan yang lain ya. Kalau misalnya matahari, misalnya bumi mengelilingi matahari selama 365 hari itu kan ada faktanya gitu ya. Bumi berputar pada porosnya itu 24 jam ada faktanya, tapi kalau yang bilang minggu itu 7 hari, cuma di Alkitab gitu ya. Pendeta Tambunan ada yang mau ditambahin sebelum kita ke hari berikutnya? Kita tahu bahwa penciptaan terhadap manusia ini dirancang sedemikian rupa. Ya, dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi ini adalah ya sebuah ungkapan, sebuah pernyataan daripada Allah itu sendiri. Ya, dibandingkan dengan ciptaan lain, ya. Contohnya ikan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kan tidak dikatakan demikian. Tetapi inilah yang membuat betapa spesialnya, betapa khususnya penciptaan itu yang terjadi terhadap manusia itu sendiri. Terima kasih. Baik, berarti kita... Halo Ivy, ya, kalau boleh tambahan lagi, menyambung apa yang disampaikan Pendeta Tambunan, tadi saya terangkan mengenai level manusia diturunkan. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab ayat yang tadi, Kejadian 1:26 itu, mari kita menciptakan manusia menurut gambar kita, artinya kalau kita meyakini bahwa manusia itu asalnya dari kera, lalu dimasukkan ke ayat yang tadi, itu sama saja dengan menurunkan level pencipta kita. Ya kan, menurunkan level desainernya. Makanya sekarang ada yang namanya copyright, kan, hak cipta. Kalau hak cipta itu disalahgunakan oleh orang yang memakainya, tentu penciptanya akan merasa tidak nyaman. Tambahan saja. Jadi itulah sebabnya setan hampir saja bisa mengarahkan pikiran manusia itu untuk menyangkal daripada bahwa Allah adalah sang pencipta. Tetapi sebagai umat Tuhan, sesuai dengan pekabaran 3 malaikat, kan ada Injil kekal, ya, bahwa hanya Allah lah yang harus sembah. Jadi itu mengarahkan kepada manusia itu untuk mengingat bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Amin. Oke, kita ke hari Senin dengan judul Perintah untuk Berhenti. Seperti ciptaan lain, hari Sabat juga Tuhan ciptakan spesial gitu ya. Mungkin kalau ada komando berhenti gerak gitu kan ya, itu untuk hari Sabat. Spesial hari Sabat, perhentian bagi ciptaannya. Di hari Senin ditekankan bagaimana berhenti pada hari Sabat, itu salah satu tujuannya adalah untuk mengingat asal-usul kita. Apa sih pentingnya mengingat asal-usul? Karena ada beberapa
orang yang berpendapat kan kita nggak bisa memilih ya dari keluarga mana kita dilahirkan. Jadi asal-usul kita itu tidak seberpengaruh dengan pilihan hidup kita, bagaimana kita mau bawa ke depannya. Nah, berarti kayaknya asal-usul nggak terlalu penting nih. Tapi kalau mengingat Pekan Penciptaan, asal-usul itu penting. Pentingnya di mana, Pendeta David dulu? Oke, jadi Ivy, kita harus mengerti latar belakang penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab itu kan dilatar belakangi oleh budaya Timur Tengah ya. Jadi untuk mereka tahu asal-usul itu sangat penting untuk mereka. Jadi contoh ini Ivy, maaf kalau saya ambil dari kami orang Batak. Kalau orang Batak harus tahu asal-usulnya. Jadi kalau udah tahu asal-usulnya, oh jelas mau kemana dia perginya. Saya waktu pertama datang ke Sumatera Utara, ini Pendeta Tambunan tahu, waktu saya datang ke sana dia masih kuliah tingkat 3 kalau tidak salah Pendeta Tambunan dia waktu itu ya. Jadi dia pernah tanya sama saya, Panjaitan dari mana? Katanya. Saya bilang dari Bandung, ketawa-ketawa dia. Padahal kami satu kampung dari Porsea kan, hanya beda kota saja lah istilahnya, beda spot. Kecamatan. Tapi beda kecamatan ya. Tapi setelah saya tahu bahwa saya Panjaitan dari Porsea, dari Sitorang, saya jadi jelas tujuannya kemana. Mau cari pasangan hidup juga jelas tujuannya kemana. Kemana dalam arti siapa itu kan. Sementara dulu waktu saya di Bandung, siapa saja orang Batak yang saya suka ya nggak deket-deketin, nggak masalah. Tapi setelah tahu latar belakangnya, makin banyak rambu-rambunya. Jadi kenapa kita perlu tahu latar belakang kita? Karena latar belakang itu akan membawa kemana kita pergi. Kalau dalam dunia perjodohan, saudara-saudara kita suku Jawa, ada yang namanya bibit, bebet, dan bobot. Itu kan masalah latar belakang. Karena itu akan membawa kemana kita pergi. Lalu yang kedua, di dunia orang muda, sekarang tidak terlalu terasa, tapi generasi kami dulu masih muda, walaupun sekarang saya masih merasa muda, itu ada yang namanya, saya sebut American minded ya. Jadi kalau barang-barang yang produk dari sana sudah paling baik lah itu. Ya sudah paling baik lah itu, atau barang-barang yang dibeli dari sana sudah paling baik lah itu. Padahal saya pernah ketemu dengan seseorang, dia pulang dari sana, dia begitu bangga menunjukkan barang yang dia beli dari sana, begitu dibuka ternyata produk Tangerang gitu. Ya betul, produk Tangerang. Jadi intinya sangat penting. Pentingnya itu bagaimana seperti yang saya ilustrasikan tadi. Oke, thank you Pendeta. Silakan Pendeta Tambunan. Iya, saya baru mengantar anak ke Bandung membawa kendaraan. Anak saya dua-duanya sekarang di Unai. Saya katakan kepada mereka, kamu adalah orang Batak. Ya, kamu adalah marga Tambunan, buru Tambunan. Kamu asal-usulnya adalah dari kampung ini, saya bilang. Nah, maksud dan tujuan saya sama yang seperti yang dikatakan oleh Pendeta David, supaya jangan lupa ya, nanti ada marga yang sama, karena dalam marga kami ini ada namanya Silai Sabungan ya. Jadi, kalau itu tidak boleh ditemani sebagai, atau katakanlah untuk suatu hari kelak menjadi istri. Nah, akhirnya mereka mengerti ya. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Tuhan mengingatkan umat-umatnya bahwa ada perhentian ya, berhenti untuk mengingatkan bahwa kita itu sudah ya diperbudak sama seperti bangsa Israel dulu ya. Mereka diingatkan, oh dulu kamu diperbudak ya. Lalu dengan peristiwa itu bahwa karena kasih Tuhan, makanya kamu harus berhenti supaya kamu merenungkan bahwa Allah itu, Tuhan itu begitu baik terhadap kamu. Nah, itulah yang dimaksudkan pelajaran ini. Terima kasih. Oke, thank you. Wah, Pendeta Mulyadi Tambunan udah mau loncat ke hari Rabu aja nih ya. Tapi kita agak stop di situ, tapi sebenarnya itu sudah menjawab pertanyaan saya yang berikutnya. Tadi saya mau bilang, di pelajaran hari Senin dikatakan, jika mereka
Adam dan Hawa yang tidak berdosa membutuhkan Sabat istirahat sebelum dosa, apalagi setelah itu gitu kan ya. Jadi karena ada makna penebusannya. Tapi sebelum nanti mau lanjut ke situ, aku mau menekankan lagi tadi satu poin yang Pendeta David Panjaitan sebutkan, ini sambil kita beralih ke hari Selasa ya dengan keadaan baru. Kita berbicara mengenai generasi muda. Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai hari Sabat kepada mereka. Karena bangsa Israel pun ketika mereka keluar dari Mesir, mereka agak kesusahan ya untuk mengenalkan generasi muda mereka kepada konsep Sabat. Karena mereka tidak mengalami apa itu yang namanya pembebasan dari Mesir gitu kan ya. Mereka udah lahir dan besar di padang belantara. Pelajaran ini mengatakan sudah ada bait suci, jadi mereka harusnya lebih mudah gitu ya untuk mengerti. Sudah ada hukum-hukum yang dicatat, peraturan yang dicatat, karena sistem pemerintahan mereka sudah lebih bagus. Tapi kedua hal itu tidak menjamin generasi muda mendapatkan nilai hari Sabat. Jadi kira-kira apa tipsnya bagi orang tua ataupun misalnya bagi saya gitu ya untuk nanti mengajarkan nilai hari Sabat kalau pergi ke gereja dan kejadian Keluaran 20 ayat 8 itu kurang cukup gitu untuk menegaskan makna Sabat kepada mereka. Silakan Pendeta David Panjaitan. Ada link yang diikuti oleh, bukan diikuti, yang dialami oleh generasi lama dengan generasi baru bangsa Israel, yaitu manna. Generasi lama, generasi baru mengalami peristiwa yang sama, yaitu setiap hari mereka harus ambil manna. Lalu pada hari ke-7 mereka tidak ambil manna, tapi diambil itu pada hari Jumat double. Nah, melalui itulah generasi tua ya, senior lah ya, generasi senior, menceritakan kepada generasi muda, dulu kami di sana adalah budak, kami harus banting tulang kerja. Tetapi oleh karena Tuhan memanggil kita keluar dari tanah Mesir, sehingga kita tidak capek bekerja, walaupun memang harus bekerja. Kita disiapkan makanan setiap hari, dan khusus pada hari ke-7, kita tidak melakukan apa-apa, hanya bersyukur kepada Dia, bahwa Dialah yang melepaskan kita dari sana. Buktinya apa? Tuhan siapkan manna pada hari Jumat, hari ke-6, lalu kita hari yang ke-7, tidak melakukan apa, masuklah kepada bagian yang dimaksud orang itu oleh karena itu kalian juga akan lari begitu. Ini akan dimengerti oleh orang-orang yang sudah punya anak, Ivy. Nanti Ivy sudah punya anak akan lakukan hal yang sama. Ya, akan lakukan hal yang sama. Dulu kami begini, yang membuat kami seperti ini adalah ini. Nah, makanya nanti kalian ke depan juga akan mengalami hal yang sama, apa yang hanya beda bentuk saja. Kira-kira. Jadi prinsip itu tetap ada, hanya pengalaman saja yang perlu dimodifikasi lah agar bisa diterima oleh anak-anak generasi yang baru. Oke, satu poin tadi yang aku ambil bahwa di luar dari konsep Alkitabiah, tentu kita harus ajarkan ya kebenaran dan lain-lain, tapi itu juga harus dialami dan dilihat oleh anak itu sendiri hari ke hari. Contohnya mana gitu ya. Aku berarti ke Pendeta Mulyadi Tambunan, jadi sehari-hari dalam mengenalkan anak terhadap konsep Sabat, itu seperti apa Pendeta contohnya? Ya, jadi saya adalah generasi yang ketiga di dalam keluarga kami sebagai anggota gereja Masih Pendahara ke-7. Nah, waktu saya masih kecil, di dalam memelihara hari Sabat, kalau sudah tiba pada hari Jumat, maka orang tua saya akan memasak nasi ya dengan lauknya pada hari Jumat, lalu itu akan dibungkus di sendok, itu dimasukkan ke ke sebuah tempat atau baskom namanya kalau di Medan, ya, tidak tahu di lalu itu akan dimasukkan. Setelah itu diambillah selimut yang paling tebal ya,
dan itu akan dibungkus dengan baik. Setelah itu besoknya hari Sabat kita akan makan dengan sukacita, jadi tidak ada memasak dan lain sebagainya. Dan itulah yang saya ajarkan kepada anak-anak ini, dulu Bapak begini, ya. Lalu dia akan mengingat bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat yang perlu dihormati dan disucikan. Ya. Oke, biasanya anak-anak udah agak males tuh kalau misalnya orang tua, dulu ya mama tuh begini, udah ceritanya udah panjang tuh ya kan. Apalagi kalau yang cerita opung-opung itu lebih panjang lagi ceritanya. Tapi aku rasa kalau mereka menceritakan dan meneladaninya dengan enjoyable gitu ya, bahwa buat mereka pengalamannya enak kok. Berarti kita juga mendapat kesan, itu juga akan jadi pengalaman saya enak. Ada tambahan lagi silakan. Ya, dan ya itulah yang sering kita tekankan, bukan jadi beban. Tetapi kita juga harus menceritakan bahwa hari Sabat itu adalah wah istimewa, ya. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Maka saya menekankan hari Sabat itu jangan susah, jangan menjadi sebuah beban bagi diri kita masing-masing. Sehingga anak-anak kita pun akan enjoy ya. Lalu ya saya ingat anak-anak saya waktu masih kecil, ya pada hari Sabat itu mereka dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Oh, kami akan jumpa dengan teman-teman. Karena ada acara namanya Fight Pender. Atau kalau sudah tiba namanya ada pestari, ya Pendeta Panjaitan tahu itu ya. Namanya pestari di Kota Medan itu, wow, jam 5 pagi kita sudah dibanguni. Ya, karena di hari Sabat itulah semuanya dia apa? Diadakan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan namanya pesta sehari pada hari Minggu. Jadi mereka sangat bersukacita pada hari Sabat. Oke, ini mungkin bisa dihidupkan lagi di zaman sekarang kali ya pestari itu. Nanti kalau misalnya pandemi udah selesai ya. Oke, let's say ada seorang anak yang tidak mengalami hari Sabat yang menyenangkan. Berarti dia miss ya poin tersebut. Ini kita sambil ke hari Rabu dengan judul alasan lain untuk berhenti. Dapatkah konsep hari Sabat adalah peringatan penebusan? Bisakah itu memenangkan hati orang-orang yang mungkin pengalaman Sabatnya nggak sewah gitu ya, keluarga lain? Apa yang dimaksud dengan hari Sabat sebagai pengingat kebebasan dan aku ke Pendeta David Panjaitan dulu. Baik, untuk memberitahukan kepada orang lain lah ya, terutama keluarga kita bahwa hari Sabat adalah sebagai hari pembebas. Tentu ini lebih mudah disampaikan kepada keluarga kita karena mereka mengerti, tahu tentang pengalaman bangsa Israel selama di tanah Mesir. Diceritakan itu umumnya keluarga bisa mengerti lah. Dulu mereka itu di Mesir, mereka jadi budak. Lalu mereka dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu untuk memperingati itu, Tuhan katakan, ingatlah hari Hari Sabat. Jadi Sabat itu saya gunakan istilah sama dengan ya. Sabat itu bukan sama dengan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Sabat is, bukan is, tapi are. Ya kan kalau kita merujuk mundur ke belakang, Sabat itu adalah tanda penciptaan, Sabat itu tanda kepemilikan, Sabat itu tanda penebusan. Kenapa? Karena yang tadinya kita diambil oleh setan sebagai budaknya, oleh karena ada Sabat, ada pencipta kita, dia menebus kita. Karena yang menebus kita di kayu salib itu adalah apa? Pencipta kita juga. Nah, untuk menerangkan ini kepada keluarga kita, anak kita yang mengerti tentang firman Tuhan, tentu itu akan lebih mudah seperti yang saya katakan tadi, dengan cara seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan adalah waktu kita mau menceritakan kepada orang-orang yang tidak meyakini atau belum tahu tentang Alkitab. Di situ tantangannya. Ya, di situ tantangannya. Itu bisa kita pelajari beberapa pekan ke depan. Pelajaran apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban
berat. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini punya beban. Nah, perbedaannya adalah ada orang yang menanggung beban tidak merasa berat, tetapi ada orang yang menanggung beban merasa berat. Disitulah kita ceritakan, kenapa saya tidak merasa berat? Oleh karena ada Yesus Kristus juru selamat saya. Dia juga pencipta saya. Nah, buktinya saya adalah ciptaannya, seperti yang dia katakan, beristirahatlah pada satu hari. Hari yang diminta oleh pencipta saya adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Hari Sabat yang mana? Hari ketujuh yang mana? Sesuai yang Alkitab katakan, seperti dalam buku Matius pasal 28 tentang kebangkitan Yesus, yaitu hari pertama pekan itu, first day of this week, itu istilahnya. Bukan first day on Sunday, tidak, tapi first day on this week. Kira-kira seperti itu, Ivy, yang boleh saya tanggapi. Oke, thank you Pendeta. Jadi balik lagi kepada pengalaman ya, lebih daripada apa yang bisa kita sampaikan secara doktrin atau apa yang Alkitab tulis gitu. Menghubungkan Yesus sebagai penebus dengan bagaimana kita dapat menghindari menjadikannya bersifat membatasi dan legalistik. Ini aku ke Pendeta Mulyadi Tambunan ya. Banyak orang yang mengatakan, iya kan orang Advent lah itu kan udah termasuk perintahnya gitu ya. Padahal konsep Yesus sebagai pembebas itu juga membebaskan kita dari konsep legalistik gitu. Itu gimana ceritanya, Pendeta? Ya, jadi pada umumnya banyak orang yang mengatakan bahwa orang Advent ini adalah orang Yahudi, ya. Dan saya sudah pernah tertuduh terhadap pernyataan ini. Nah, kebetulan saya kuliah di luar waktu mengambil magister, lalu saya diminta untuk berdoa memulai kelas. Nah, teman-teman saya hanya 3 kami waktu itu di situ. Lalu teman-teman lain semuanya dari denominasi lain. Lalu saya berdoa. Nah, di akhir doa saya katakan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya. Lalu setelah selesai kelas ini ada seorang ibu ya mengatakan, itu katanya, saya minta maaf ya. Loh, kenapa minta maaf? Baru kita jumpa, saya bilang. Lalu dia katakan, selama ini saya sangat membenci pemelihara hari Sabat. Loh, kenapa itu katakan demikian? Karena selama ini saya beranggapan bahwa pemelihara hari Sabat inilah yang membunuh daripada Yesus Kristus. Berarti pemelihara hari Sabat tidak percaya kepada Yesus. Ya, artinya sebagai orang Advent, kita dituduh bahwa kita ini adalah penganut daripada agama Judaisme. Lalu setelah peristiwa ini, saya katakan bahwa kami adalah pemelihara hari Sabat dan percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi akhirnya dikatakan, oh berarti berbeda ya. Ya, karena orang Yahudi sampai sekarang ini masih menantikan kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan kami adalah menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Jadi ya inilah yang perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita, karena melalui peristiwa kematian Yesus juga bisa kita tunjukkan bahwa Yesus juga adalah pemelihara hari Sabat, karena dia sengaja tidak bangkit pada hari apa? Pada hari Sabat, ya. Justru dia menghindari supaya dia tidak dikuburkan pada hari Sabat, ya, sebelum matahari apa? Terbenam. Oke, interesting ya. Terima kasih Pendeta udah cerita pengalaman nyatanya. Salah satu orang mengatakan kenapa memelihara hari Sabat itu legalistik, karena alasannya banyak orang memelihara hari Sabat supaya masuk surga. Nah, untuk konsep demikian, bagaimana kita menanggapinya? Adakah kaitan memelihara hari Sabat dengan surga, tapi salahnya di mana gitu? Boleh Pendeta David Panjaitan dulu. Baik. Kan diciptakan dulu manusia baru hari Sabatnya ada, bahkan bukan hari Sabatnya dulu ada, baru ada apa? Ada manusianya, ada ciptaannya, itu maksudnya. Itu satu contoh, ini ilustrasi. Biasanya kan orang beli mobil dulu baru bikin garasinya. Kalau orang bikin garasi dulu baru beli mobil kan sering diketawain. Kapan sih lu beli mobil, garasinya udah ada kan gitu. Tapi kalau orang beli mobil dulu baru bikin garasinya, ya udah di situ aja dulu lah, atau numpang dulu lah. Orang
jarang menertawakan dengan spirit lucu gitu kan dengan situasi itu yang pertama ilustrasinya bahwa sabat itu ada hubungannya dengan apa tadi Ivy, sorry agak kurang jelas tadi. Kedatangan yang kedua kali dan juga perjalanan ke keselamatan surga. Ya, dengan keselamatan. Hari Sabat bukan syarat untuk selamat. Syarat untuk selamat hanya terima Yesus Kristus, titik. Tetapi, ini kan ada tetapinya. Bukti bahwa kita sudah selamat, kita harus mengikuti ya. Kita harus memantulkan, itu saya pikir lebih tepat daripada mengikuti. Jadi kalau mengikuti kesannya apa? Legalisme. Kita harus memantulkan apa yang Yesus hidupkan. Yesus menghidupkan apa yang Allah ajarkan, pencipta ajarkan, walaupun Yesus itu sebagai pencipta, tapi dalam konteks manusia nih Yesus saya katakan ini. Dia juga berhari Sabat. Jadi berdasarkan itu kita juga diharapkan memantulkan kehidupan Kristus. Salah satunya adalah berhari Sabat. Itu sebagai bukti, ya tanda bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya. Lalu saya tertarik dengan apa yang disampaikan pengalaman dari Pendeta Tambunan. Ya, saya bukan mau katakan ibu itu atau teman sekelasnya itu, bukan itu. Tapi umumnya orang mengetahui Alkitab bukan oleh karena dipelajari dengan teliti, pelan-pelan, tapi oleh karena katanya dan katanya. Jangan salah, yang menangkap Yesus itu bukan orang Yahudi tapi orang Roma. Yang menyalibkan juga adalah orang Roma. Tentara-tentara Roma kan yang menangkap. Ya, justru murid-muridnya itu orang apa? Orang Yahudi. Lalu Yahudi itu ada setelah zamannya Abraham. Sebelum itu Ayub bahkan bukan orang Yahudi, Ayub. Dia keturunan Esau, Ayub itu. Boleh dicek nanti di keturunan. Lalu Nuh juga mundur ke belakang sana ya. Itu menarik lah untuk membahas masalah apa? Masalah itu, dan boleh di search di Google bahwa banyak sekte agama di dunia ini yang merayakan Sabat itu lebih dari 200. Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya saya katakan tadi bahwa syarat keselamatan itu adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Bukti kita sudah selamat, kita memantulkan apa yang Yesus lakukan. Dalam konteks ini yaitu hari Sabat. Oke. Pendeta Mulyadi Tambunan silakan meluruskan klaim bahwa memelihara hari Sabat itu bisa masuk surga. Ya, terima kasih. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, ya. Dengan menguduskan hari Sabat, dengan membuat pemeliharaan yang luar biasa, pemeliharaan hari Sabat ini, mereka akan masuk surga. Contohnya, ya mereka tidak boleh berjalan kaki beberapa kilo pada hari Sabat, ya. Lalu kalau ada keringat di wajah mereka, mereka tidak boleh mengambil sapu tangan dari kantong mereka, ya. Kemudian tidak bisa meludah ke tanah. Karena pada saat mereka meludah ke tanah, maka kalau ada tumbuhan itu akan bisa bertumbuh katanya, ya. Jadi dengan cara-cara seperti ini, pemeliharaan hari Sabat yang sangat luar biasa ini, mereka beranggapan mereka akan masuk surga. Ya, tetapi pada saat Yesus datang, lalu mengubah paradigma atau cara pemeliharaan hari Sabat itu. Makanya pada saat ada murid-murid ini memetik gandum pada hari Sabat, lah, kenapa murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat? Kan tidak boleh katanya. Ya, akhirnya Yesus merubah daripada konsep bagaimana orang-orang Yahudi untuk apa? Memelihara Sabat. Itulah sebabnya orang Yahudi ya memang sangat membenci daripada Yesus Kristus oleh karena dia merubah daripada apa? Cara-cara daripada peribadatan mereka ini. Jadi ya memang ya cara penurutan ya oke. Tetapi pada saat mereka tidak diselamatkan oleh karena apa? Penurutan terhadap hari Sabat. Tetapi kita hanya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan,
kalau kita sudah mengasihi Yesus, maka secara otomatis kita harus menuruti apa? Hari Sabat itu sendiri, ya. Yes. Ya. Oke, kita sudah dapat konsep dari hari Sabat itu, yaitu tentang penciptaan dan juga penebusan. Sekarang di hari Kamis dengan judul Memelihara Sabat, kita ditantang untuk melihat lebih dari konsep. Jadi suasana memelihara hari Sabat itu seperti apa? Dan ada kalimat yang menarik ya di sini, mengingat Sabat tidak dimulai pada hari ke-7, tapi dipersiapkan dari 6 hari sebelumnya, supaya hari Sabat itu menjadi puncak. Membaca kalimat ini, apa pendapat dari kedua pendeta yang hadir pada saat ini? Ke Pendeta David Panjaitan dulu. Baik, Ivy. Ini kan 26 Agustus nih. Ya. Artinya kita baru saja melewati 17 Agustus, 76 tahun Indonesia Merdeka, kan begitu. Iya. Biasa 17 Agustus itu kan dulu ya, sebelum pandemik seperti sekarang, itu kan ada contohnya puncak perayaannya itu Panjat Pinang. Iya. Panjat Pinang itu kan paling berapa jam sih pelaksanaannya? Paling hebat 2-3 jam ya. Tapi persiapannya itu kan sudah lama itu, dicarilah ininya, panitianya. Semua orang gembira, bersiap dengan perasaan gembira untuk tiba di puncak hari perayaan. Nah, saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi bisalah ngerti sedikit-sedikit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini merayakan ini celebrating kan ya, celebration, celebrating. Kalau celebrate itu kan bergembira, Ivy kan? Yes, betul. Bayangkan banyak orang yang salah mengerti pada waktu mau merayakan puncak hari Sabat itu. Seperti yang Pendeta Tambunan katakan tadi, beliau sudah beberapa kali ke Tanah Suci sana dia. Berkatnya luar biasa dia. Artinya sudah alami langsung, sudah lihat langsung gitu maksud saya. Bayangkan gimana lah rasa gembiranya pada waktu tiba hari Sabat semua dilarang. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Coba bayangkan, hari kemerdekaan kita 17 Agustus tangguh dan bertumbuh. Lalu tiba-tiba tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, jangan begini dan begitu. Lah, apa enaknya? Kan kira-kira seperti itu. Jadi seharusnya namanya celebration ya, harus gembira. Enjoy gitu. Beda happy, mungkin happy dengan joy itu beda ya. Happy itu lebih cenderung negatif sense-nya ya. Tapi kalau joy itu lebih solemn lah. Ya lebih solemn, lebih positif kesannya, itu yang saya mengerti tentang dua kata itu. Jadi harusnya joy pada hari Sabat itu jangan menjadi burden, jadi beban. Itu yang saya katakan. Thank you Pendeta. Selain sukacita dan kegembiraan, apalagi nih Pendeta Mulyadi Tambunan yang mau ditekankan suasana pemelihara hari Sabat? Jadi saya sangat tertarik juga beberapa waktu yang lalu pelajaran kita. Pemeliharaan hari Sabat ini artinya pekerjaan kita seringkali kita porsir di hari Jumat. Rupa-rupanya itu adalah sebuah kesalahan. Artinya kurang bagus ya, sehingga ada kalanya pada saat kita porsir itu pekerjaan di hari Jumat, maka mau tidak mau badan kita ini akan menjadi letih. Dan itulah sebabnya saya sering tekankan kepada umat-umat Tuhan yang ada di jemaat-jemaat yang di Sumatera Utara, saya katakan, kalau pekerjaan itu janganlah itu diporsir pada hari Jumat. Jadi pekerjaan itu harus diguyur, artinya mungkin pekerjaan hari Jumat itu bisa dikerjakan sedikit, apakah itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6, maka pekerjaan hari Jumat itu akan menjadi lebih ringan, dan artinya kita siap untuk menyongsong daripada hari hari Sabat. Jadi seringkali umat-umat Tuhan salah di dalam pengertian dalam hal ini. Karena apa? Karena sudah terlalu capek itu bekerja pada hari Jumat, sehingga pada saat sudah selesai berbakti maka mereka tidur, ya, istirahat. Sehingga saya sering katakan, ya, saya kutip dari buku Nasihat Bagi Sidang, janganlah dipergunakan hari Sabat itu hanya untuk tidur, ya. Itu adalah sebuah kesalahan, seperti yang sudah dianjurkan oleh
Nyonya White. Jadi saya sangat bersyukur kuliah di kampus ya, kampus kita pada hari Jumat itu saya sangat bersukacita. Kenapa? Karena sepanjang minggu itu akan memakan tenaga yang sangat apa? Sangat banyak ya. Hari Minggu, hari Senin dan sampai hari Kamis, tetapi bila mana sudah tiba pada hari Sabat, wah, saya sangat bersukacita. Pekerjaan itu kita tinggalkan, perkuliahan itu kita lupakan sejenak dan menyambut apa? Hari Sabat. Apalagi hari Sabat itu kita bertemu dengan artinya berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang membuat rencana-rencana di dalam gereja dan lain sebagainya. Dan saya juga saya saksikan bagaimana anak-anak saya ini kalau sudah tiba pada hari Sabat, mereka sangat bersukacita. Kenapa? Wah, kami nanti ada acara PA junior katanya kan. Kami akan adakan permainan ini dan akan merencanakan di Sabat yang akan datang. Jadi tidak ada yang stres menghadapi daripada apa? Hari Sabat itu sendiri. Amin. Kita sudah membahas mengenai segi memelihara hubungan dan juga waktu bersama keluarga di hari Sabat tersebut. Di menit-menit terakhir, kita akan masuk ke konklusi. Aku akan balik ke Sabat petang, dikatakan bahwa pelajaran minggu ini sebenarnya adalah undangan Allah. Undangan apa yang Allah mau sampaikan kepada kita dan apa challenge-nya ya, tantangan bagi kita yang mungkin dari kecil sudah pemelihara Sabat, tapi dengan mempelajari lagi konsep ini, apa undangan dan challenge yang mau Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan sampaikan? Silakan. Undangannya adalah nggak usah capek-capek kerja lah, batik tulang, Tuhan siapkan kok makanan kita. Kan ya kalau kita bicara jujur lah ya, Ivy, Pendeta Tambunan dan pemirsa, sebenarnya kita kerja keras kan bukan untuk makanan kita hari itu kan, bukan. Tapi makanan kita di hari-hari kemudian 10 tahun yang akan datang. Ada rasa puas dalam hati. Waduh, gua kerja keras nih, banyak nih. Ya mungkin orang akan katakan, ya kamu kan pendeta. Ya benar, tapi jangan salah. Pekabaran itu, panggilan itu bukan hanya untuk pendeta. Untuk semua orang kok. Ya tadi, seperti saya katakan contohnya, yaitu manna tadi. Diajarkan kepada generasi tua, generasi muda bahwa apapun yang kamu lakukan hari itu, Tuhan akan menopang hidupmu. Tuhan akan menyokong kebutuhanmu di hari-hari akan datang. Apalagi generasi sekarang, generasi Ivy ini contohnya. Orang agak berat untuk berumah tangga karena selalu dihitung, aduh gak cukup. Tapi setelah masuk dalam dunia rumah tangga, ya, Alkitab katakan ada 2 orang meminta, Tuhan pasti akan kabulkan. Akan banyak anggur-anggur di Kana. Oke, Pendeta Mulyadi silakan. Ya, saya hanya berpikir bahwa atau merasakan bahwa hari Sabat itu dipenuhi dengan berkat. Ya, saya selalu mempunyai konsep hari Sabat itu penuh berkat. Makanya setiap anak-anak atau umat-umat Tuhan saya katakan jangan pernah meninggalkan ya pemeliharaan hari Sabat itu, karena berkat itu akan berlalu bila mana kita tidak menyucikan atau tidak memelihara hari Sabat. Jadi ya kalau saya tidak memelihara hari Sabat atau kalau saya melanggar Sabat, maka berkat itu akan berlalu dari hidup saya. Itu yang sering saya tanamkan kepada anak-anak maupun kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan pada waktu itu. Amin. Makanya kembali ke judul kita, ritme perhentian. Ada aturannya gitu ya, ada ketukannya, ada step-stepnya. Jadi jangan sampai kita terlalu berfokus pada ritme 6 hari sehingga ritme yang 7 hari perhentiannya itu jadi hilang gitu maknanya. Terima kasih Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan. Kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan Pendeta Panjaitan. Silakan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendiskusikan sekolah Sabat. Ivy dan Pendeta Mulyadi Tambunan yang telah bersama-sama dengan kami untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga pandangan-pandangan untuk pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih.
menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan di pelajaran ke-10 dengan judul Sabat Perhentian. Jangan bosan-bosan ya membicarakan sabat. Kalau minggu ini kita ahlikan dulu, kita mengerti dulu konsepnya. Next week kita akan bahas mengenai isu-isu yang ada mengenai hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.